Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat pagi. Presbiter Jemaat GBI Bukit Sentul Bogor mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu ke-10 sesudah Pentakosta. Dalam ibadah pagi ini akan dilayankan baptisan dewasa dan peneguhan sidi bagi saudara dan saudari kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar ia diteguhkan sebagai warga sidi jemaat setelah melewati proses katekisasi khusus dan penggembalaan. Kiranya ibadah ini menghadirkan sukacita dan meyakinkan kita bahwa Roh Kudus telah dicurahkan untuk mendiami hati kita dan akan membimbing serta menolong kita mengembangkan karunia-karunia-Nya di dalam seluruh aktivitas hidup kita. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Pendeta Dr. Nyonya Yesi Anggraini Hutapea, Ketua Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Pentakosta mengingatkan kita pada keberagaman bahasa yang mengantar manusia pada pengenalan akan Allah yang Maha Kasih. Marilah kita merayakan keberagaman itu dengan keberagaman yang diciptakan oleh Tuhan untuk membuat dunia ini indah. Keberagaman ada untuk saling melengkapi demi kehidupan bersama yang bahagia, sejahtera, adil, dan makmur. Keberagaman adalah karunia. Mari kita beribadah kepada Tuhan yang senantiasa menuntun kita dengan kasih sayang-Nya yang besar. Mari kita berdiri dan memuji kemuliaan kasih-Nya yang nyata dalam kehidupan kita. Bersyukurlah karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Pertolongan kita adalah
dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nas pembimbing dari Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12 yang menyatakan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Terimalah salam, kasih karunia, dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, tetap teguh, tetap teguh. Akan duduk. Ya Tuhan yang penuh kasih, dalam kelemahan kami, inilah pengakuan kami kepadamu. Kasihanilah kami ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami. Dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Terhadap Engkau sajalah kami telah berdosa. Dan melakukan apa yang Kau anggap jahat. Supaya ternyata Engkau adil dalam putusan-Mu. Bersih dalam penghukuman-Mu. Bersihkanlah kami daripada dosa kami dengan hisop, maka kami menjadi tahir. Basuhlah kami, maka kami menjadi lebih putih dari salju. Biarlah kami mendengar kegirangan dan sukacita. Sembunyikanlah wajah-Mu terhadap dosa kami. Hapuskanlah segala kesalahan kami. Jadikanlah hati kami tahir, ya Allah. Dan perbaruilah batin kami dengan roh yang teguh. Janganlah membuang kami dari hadapan-Mu. Dan janganlah mengambil roh-Mu yang kudus daripada kami. Bangkitkanlah kembali kepada kami kegirangan karena selamat yang daripada-Mu. Dan lengkapilah kami dengan roh yang rela. Dalam nama Tuhan Yesus, dengarlah seruan kami. Kami berlumuran dosa, Tuhan, sudilah ampuni kami. Hati masih milik kami. Jemaat terkasih, kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, disampaikan berita anugerah pengampunan seperti tertulis
dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9 yang menyatakan, jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka selaku pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Amin. Kuasa darah Yesus menyucikanmu hingga kau jadi putih bersih. Yakinkah engkau pada anugerahnya? Sudahkah kau dibasuh bersih? Sudahkah dirimu juga jiwamu putih bersih dalam darah Anak Domba yang kudus? Sudahkah kau dibasuh bersih? Jemaat yang dikasihi Tuhan, dosa kita telah dihapuskan. Mari berdiri dan mendengar perintah hidup baru yang diambil dari Efesus pasal 4 ayat 31 hingga 32 yang menyatakan, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu, demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Demikian perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di dunia. Gloria, Gloria, Gloria bagi Allah Bapa. Gloria, Gloria, Gloria bagi Yesus Kristus. Gloria, Gloria bagi Roh Kudus, Tritunggal yang kudus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam keluarga masing-masing, kita semua akan masuk dalam pelayanan firman. Mari bersama dengan seluruh keluarga di rumah kita masing-masing, kita percaya kehadiran Tuhan ada dalam kehidupan keluarga kita semua. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami merasakan hadirat Tuhan hadir dalam setiap rumah tangga kami. Hadirat Tuhan memberikan kami keyakinan bahwa Allah ada di tengah-tengah tiap keluarga kami. Dan ketika kami sebagai satu keluarga berkumpul di dalam ibadah minggu ini, kami mengaminkan firman-Mu yang mengatakan, di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, dan Engkau hadir bersama dengan kami semua. Dan saat ini dalam ketaatan, dalam kerendahan hati, kami mengaminkan ya Allah, bahwa kuasa Roh Kudus-Mu tinggal dalam hidup kami, menuntun hidup kami, bahkan memenuhi hati dan pikiran kami, sehingga ketika kami akan membaca firman-Mu, maka berkuasalah Roh Kudus-Mu menuntun pembacaan firman, bahkan memberikan kami hikmat untuk mampu melaksanakan firman-Mu dalam kehidupan kami setiap saat. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup kami berdoa. Amin.
Jemaat terkasih, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, 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 puji Tuhan. Haleluya, 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 puji Tuhan. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan. Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari kitab Efesus 3 ayat 1 sampai dengan 13 yang akan kita bacakan secara silih ganti. Yang menyatakan, "Itulah sebabnya aku ini Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu orang-orang yang tidak mengenal Allah." Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu. Yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus, Yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus. yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberitaan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasanya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu, Dan untuk menyatakan apa yang isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di sorga, Sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Di dalam Dia kita beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kesesakanku itu adalah kemuliaanmu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Allah dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, pada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setiap kali kita membaca tulisan-tulisan atau surat-surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus, sangat dalam artinya dan kemudian penjelasan teologinya pun sangat panjang. Perlu
beberapa waktu untuk kita memahami, mendalami apa maksud Paulus ini. Bahkan bukan hanya maksud Paulus, tetapi bagaimana kehidupannya yang luar biasa telah mengalami perubahan. Itu perubahan terjadi karena kita lihat bahwa Paulus yang dulunya namanya Saulus, dia adalah orang Yahudi. Dia seorang Yahudi, dia seorang yang sangat pintar, dia tahu tentang Taurat, dia ahli Taurat, dia tahu bagaimana titik koma dari segala tulisan-tulisan yang dibuat dalam peraturan-peraturan yang disebut dalam kitab-kitab Taurat. Sehingga kemudian dalam satu peristiwa ketika ada murid Tuhan Yesus yang namanya Stefanus dirajam oleh batu oleh orang-orang yang tidak suka karena Stefanus itu percaya pada Yesus, Saulus hadir. Bahkan dia memperhatikan peristiwa penganiayaan tersebut. Dan kemudian dengan bangganya Saulus meminta kepada Mahkamah Agama, berikan saya surat kuasa. Saya akan pergi ke berbagai tempat dengan surat kuasa ini dari Mahkamah Agama. Saya akan membunuh orang-orang yang mengaku percaya pada Yesus. Penganiayaan dilakukan oleh Saulus. Dan itu adalah tekad dia dengan surat kuasa dari Mahkamah tertinggi agama. Dia akan menganiaya dan membunuh orang-orang yang mengaku percaya pada Yesus. Tapi apa yang terjadi? Dengan surat kuasa itu dia naik kuda, tanda keperkasaan dan kegagahannya. Lalu kemudian dia berjalan dan di tengah jalan menuju Damsik. Matanya itu terkena sinar dari langit. Lalu kemudian dia jatuh. Lalu kemudian dia mengalami kebutaan. Lalu kemudian Saulus berkata begini, siapakah engkau Tuhan? Lihat Bapak Ibu Saudara. Ketika dia jatuh, lalu kemudian ada suara yang dia bertanya, siapakah engkau Tuhan? Lalu kemudian, akulah yang selama ini engkau aniaya. Saulus di situ terjadi perubahan total hidupnya. Lalu kemudian dia dari orang yang mau perjalanan untuk menganiaya orang-orang yang mengaku Kristen, pada akhirnya dia dibimbing, dia dituntun, dia menemui seseorang, kemudian dia mengalami pertobatan atau pencerahan, lalu kemudian dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Namanya Saulus jadi Paulus yang menulis surat kepada kitab Efesus ini. Dan kemudian dia sebagai orang Yahudi, dia diutus oleh Allah untuk menyampaikan kabar keselamatan ini kepada orang-orang non-Yahudi, kepada orang-orang bukan Yahudi. Kalau murid-murid Tuhan Yesus itu banyak menyampaikan firman Tuhan kepada sesama orang Yahudi, tetapi Paulus ditugaskan dalam bacaan kita yang panjang tadi ayat 1 hingga 13, aku diutus oleh Allah sebagai rasul, dan dia mengatakan diriku ini adalah yang paling hina. Kenapa dia mengatakan dirinya paling hina? Karena aku dulu telah menganiaya orang-orang yang mengaku percaya pada Yesus. Tapi karena kasih karunia Allah, lalu aku kemudian dicerahkan, dibukalah pikiranku, bahkan mataku yang mengalami kebutaan dicelikan, dan kemudian aku bisa melihat kenyataan bahwa memang Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sehingga Bapak Ibu terkasih, lalu kemudian Paulus dicari, mau ditangkap. Oleh karena dia menyebarkan kabar baik tersebut. Dan kemudian tulisan ini ditulis oleh Paulus ketika ia ada di dalam penjara. Makanya di dalam ayat 1 ini, Bapak Ibu, itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan. Tapi dia nggak mengatakan, aku ini orang yang dipenjarakan oleh Kaisar Nero. Bukan. Tetapi aku ini yang dipenjarakan oleh karena Yesus Kristus. Jadi dia percaya bahwa penderitaannya saat ini bukan karena manusia. Tetapi penderitaan ini memang dilayakkan supaya ia semakin di dalam penjara. Ada yang pernah jauh-jauhin? Ada yang pernah masuk penjara? Itu kita sedang bayangkan kalau masuk penjara. Penjara ada yang macam-macam kelasnya, dan penjara di dalam pemerintahan Roma ini adalah penjara yang kemudian ketika makin dia buronan berat, dia ada di bawah tanah penjaranya yang pengap, yang bau, yang membuat dia sesak. Tapi apa?
pekabaran Injil, kabar baik, tidak akan dibatasi oleh tembok penjara. Justru di dalam tembok penjara itu, Paulus menulis terus. Firman Allah memberikan dia hikmat. Dia menulis kepada jemaat di Efesus. Dia menulis kepada jemaat-jemaat. Dia kabarkan terus tentang kuasa Allah dalam diri Yesus Kristus. Jadi ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, pembacaan kita, teks ini berbicara tentang Paulus yang di tengah-tengah dia semangat mengabarkan kabar baik, kabar Injil bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Lalu kemudian malah justru dia mengalami penganiayaan. Dia ditangkap, dia dipenjara. Dan dia sedang menantikan apa hukuman yang akan diberikan oleh Kaisar Nero kepada dirinya. Tapi sekali lagi, dalam penderitaan, dalam penganiayaan, dalam kesesakan, dia mengatakan di ayatnya yang ke-13 tadi, kepada jemaat di Efesus, jangan engkau tawar hati ketika engkau mendapatkan kabar bahwa aku dalam penjara, karena kesesakanku ini adalah untuk kemuliaanmu. Bapak Ibu, ini yang paling penting, bahwa Paulus terbuka matanya, terbuka mata hatinya. Dia melihat bahwa pekabaran Injil atau kabar baik ini tidak hanya disampaikan kepada orang-orang Yahudi, tetapi kepada seluruh dunia, termasuk pada orang-orang non-Yahudi. Jadi dia menghargai keragaman yang Allah siapkan, yang ada Allah sediakan di dunia ini, dan dengan keragaman tersebut justru dia bisa masuk untuk menyampaikan bahwa ada Allah di dalam Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat segala bangsa. Nah, Bapak Ibu terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita mengaminkan bahwa hari ini pun juga terjadi ada 2 orang dari jemaat kita, Bapak Sulistyo atau Bapak Roy Sulistyo dan juga Ersa Putri Melinia, yang kita mau mengaminkan dan percaya. Oleh karena perjalanan pekabaran Injil Paulus menderita, tetapi murid-murid Tuhan terus bekerja menyampaikan kabar baik hingga hari ini pun. Kemudian kabar baik itu disampaikan kepada Bapak Roy Sulistyo dan juga Ibu Ersa. Kabar baik bahwa Bapak Roy dan Ibu Ersa ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu merupakan kasih karunia. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tetapi karena anugerah Tuhan, kasih karunia itu yang mau menjangkau jiwa Bapak Roy dan juga menjangkau jiwa Bapak Ersa, lalu kemudian menyelamatkannya. Sehingga apa? Kita lihat kemudian contoh Paulus. Tidak sampai hari ini saja kita belajar akan firman Tuhan. Tidak sampai hari ini saja setelah diteguhkan dan menyatakan dia dengan segenap hatiku untuk percaya pada Yesus. Tapi setelah keluar dari sini, kita akan tetap mengalami penderitaan, kita akan mengalami kesesakan, kita akan mungkin dilecehkan, difitnah, direndahkan. Tetapi kata Paulus dalam ayat yang ke-13 tadi, firman Tuhan mengatakan dengan hikmat daripada firman Tuhan. Paulus mengatakan, janganlah tawar hati ketika engkau menghadapi penganiayaan. Janganlah tawar hati ketika engkau tawar hati itu ragu akan iman. Ini benar nggak ya? Kok aku jadi ikut Tuhan Yesus kok malah menderita ya? Kok aku ikut percaya pada Tuhan Yesus kok aku malah dihina ya? Kenapa aku mengikut Tuhan Yesus malah sejak saat ini kok penderitaanku makin banyak? Bapak Ibu terkasih, ini adalah bekal iman bagi Bapak Roy dan juga Ibu Ersa. Bekal iman, keyakinan bahwa Yesus yang kita sembah juga Allah yang telah turut menderita. Ada sebuah teologi yang namanya teologi salib. Kita orang Kristen akan memikul salib kemanapun kita berada. Tapi yang penting, ketika salib itu kita pikul, kita percaya bahwa ada kekuatan daripada Tuhan yang akan menguatkan kita, memampukan kita untuk memikul salib ini. Pak Roy tidak sendirian. Ersa tidak sendirian. Ada istri, ada suami, ada keluarga besar, ada anak-anak, ada persekutuan jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor yang akan menopang, yang akan membina iman kita sama-sama. Sehingga ketika kita memikul salib, kita tidak sendirian. Ada persekutuan yang mendoakan, ada persekutuan yang menguatkan. Ada orang-orang yang selalu mengasihi Bapak Roy dan juga Ersa. Jadi kita tidak sendirian dalam mengikuti Tuhan Yesus. Dan itu kemudian Paulus mengatakan, aku tidak akan sesak sendiri. Karena kesesakanku ini justru menjadi kemuliaan bagi kamu. Jadi apa artinya ya Bapak Ibu terkasih?
kesesakanku di kalimat ayat yang ke-13 tadi, kesesakanku biarlah menjadi kemuliaan. Biasanya kan kalau kita menderita, kita punya persoalan, lalu kemudian nanti ini pasti di balik penderitaan akan Tuhan berikan berkat padaku. Tapi kita lihat bagaimana agungnya perkataan ini mengatakan, aku sesak. Kesesakanku ini, penderitaanku justru untuk kemuliaan-Mu. Justru ini adalah untuk kebaikan. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika Paulus memang mengatakan, hidupku bukannya aku lagi, tetapi milik Kristus. Jadi mempersembahkan hidup ini. Pak Roy dan Ibu Ersa, ketika Bapak dan Ibu Ersa mengatakan, aku mau percaya dan mengikat hidupku, hatiku pada Kristus, maka hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus. Apa artinya? Saya akan mengutip juga bagian ayat Alkitab yang mengatakan begini, kata Paulus, hidupku adalah untuk Kristus, hidup adalah untuk Kristus, tapi kematian terjadi adalah untuk keuntungan. Hidup untuk Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi jangan takut dan gentar ketika kita mengikut Kristus. Hidup kita sudah kita serahkan pada Kristus, bahkan kematian pun justru menguntungkan. Kenapa menguntungkan? Karena kita akan berjumpa dengan Sang Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Itu yang menjadi bagian-bagian penting, Pak Roy dan Ibu Ersa. Kita akan memikul salib, tapi tidak sendirian, bersama-sama. Kita akan menyambut Bapak Roy dan Ibu Ersa sebagai satu persekutuan. Ketika mengalami tawar hati, apa ya tawar hati? Banyak sekali ya. Ketika kita bekerja, di tempat kita bekerja, ada orang-orang yang Pak Ibu, biasanya tuh ada orang-orang yang iri hati dengan usaha kita, dengan dagang kita. Kita mungkin sedang menyuapi anak kita di jalan Ersa, terus kemudian orang-orang menghina kita karena iman kita percaya. Ingat, itu memang menjadi bagian salib yang harus kita pikul. Tapi kita diajarkan bahwa kita tidak pernah boleh membalas mereka yang jahat dengan kejahatan pula. Kita bersyukur bahwa hari ini Pak Roy dan Ibu Ersa semakin dimantapkan, tetapi sekali lagi, jangan berhenti di sini belajar. Ada seorang ahli pendidikan Kristen Pak Roy dan Ersa yang mengatakan education from womb to tomb. Pendidikan yang diperoleh dalam hidup kita ini sejak seseorang dalam kandungan sampai dia mau meninggal dunia, itu pendidikan terus berlangsung. Jadi hari ini ketika Pak Roy dan Ersa menyatakan ya dengan segenap hati belajar secara formal katekisasi khusus, tetapi proses pembelajaran itu akan terus berlangsung sampai Tuhan memanggil kita. Selamat menjadi pengikut Yesus, Tuhan memberkati kehidupan kita, dan selamat bergabung dalam persekutuan di Jemaat GBI Sentul yang akan saling menopang, yang akan saling menolong, dan yang akan saling mendoakan. Tuhan memberkati. Amin. Jemaat terkasih, hari ini kita menyambut saudara dan saudari kita yang telah meminta dan diterima secara gerejawi agar mereka dapat diteguhkan sebagai warga sidih gereja. Peneguhan sidih adalah tindakan gereja terhadap para warganya yang telah diakui dan diterima sebagai pengikut Kristus yang dewasa iman dan bertanggung jawab penuh dalam tugas panggilan dan pengutusan gereja. Sebelumnya saudara dan saudari kita ini telah diajar dan dibina tentang pokok-pokok iman Kristen yang berpusat pada Yesus Kristus dan berdasarkan Alkitab serta pemahaman kegerejaan dalam lingkup gereja Protestan di Indonesia bagian Barat. Diyakini bahwa mereka telah berjumpa dan mengenal Yesus secara pribadi dan sekarang akan mengaku iman kepadanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dengan pengakuan tersebut, bagi yang sudah dibaptis, itu berarti mereka mengambil alih dan sekaligus membarui pengakuan orang tua yang diucapkan waktu mereka dibaptis. Sedangkan bagi yang belum dibaptis, pengakuan tersebut merupakan syarat untuk dibaptis menjadi milik Kristus dan anggota tubuhnya, yakni jemaat. Kita akan masuk dalam doa penguatan. Mari kita berdoa. Ya Allah Maha Kuasa,
Engkau telah mempercayakan firman-Mu kepada kami umat-Mu. Tanpa pertolongan-Mu kami tidak sanggup berbuat apa-apa yang berguna bagi kerajaan-Mu. Oleh karena itu dengan rendah hati, kami berterima kasih atas kesetiaan-Mu yang tiada putusnya, sehingga kami angkatan demi angkatan boleh menghayati apa yang diartikan dengan baptisan kudus yang kami terima, baik sebelum maupun sesudah kami dapat memahaminya, baik oleh janji dan pengakuan iman orang tua, maupun janji dan pengakuan kami sendiri. Kami telah Engkau tolong untuk berpegang teguh pada perjanjian anugerah-Mu dan mendalami rahasia keselamatan. Putra-Mu, Yesus, telah mengorbankan dirinya bagi kami dengan menebus segala dosa kami di kayu salib. Engkau mempersatukan kami dengan Dia, agar dosa kami Engkau ampuni, dan hidup kami Engkau baharui dalam Dia yang telah bangkit karena menang atas maut. Kami mohon kepadamu, ya Bapa, utuslah Roh Kudus-Mu mendampingi dan menguatkan anak-Mu yang akan mengaku imannya kepada Kristus. Bimbinglah mereka seterusnya dalam hidup dan pelayanan mereka. Biarlah mereka mengikut Kristus sambil memikul salib dengan setia dalam sukacita penuh iman, harap, dan kasih. Biarlah mereka juga akhirnya diperhadapkan kepada pengadilan-Mu tanpa kecemasan, karena Yesus Kristus telah menjadi juru selamat mereka. Terpujilah Engkau, ya Allah yang Esa, kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan masuk dalam pengakuan dan janji. Kami mengundang saudara dan saudari yang akan diteguhkan sidi berdiri untuk mengaku iman dan janji dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara dan saudari percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa, Pencipta langit, bumi, dan segala isinya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang telah menebus dan menyelamatkan saudara dan saudari dari dosa dan maut, serta Roh Kudus, penolong dan pemimpin sejati yang memimpin saudara dan saudari dalam kebenaran dan hidup baru sesuai kehendak Allah. Kedua, apakah saudari dan saudara mengaku bahwa perjanjian lama dan perjanjian baru adalah kitab suci yang bertuliskan firman Allah yang menyampaikan perjanjian anugerah Allah kepada saudari dan saudara, serta menerangi jalan hidup saudari dan saudara, sehingga saudari dan saudara harus bertekun membaca dan merenungkannya siang dan malam? Yang ketiga, apakah saudari dan saudara bersedia menyambut panggilan-Mu sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat dan setia berpegang pada ajaran, pemahaman iman, dan aturan yang berlaku, serta membuang segala kepercayaan lain, melawan segala kuasa kegelapan untuk mengikut Yesus dengan setia di dunia ini, serta turut membangun jemaat dalam kasih sesuai karunia yang saudari dan saudara miliki. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan umatnya, apakah jawabmu, saudari Anggraini Ersa Putri Melinia? Tuhan mendengar dan menguatkan saudari. Di hadapan Allah dan dengan disaksikan umatnya, apakah jawabmu, saudara Roy Sulistyo? Tuhan mendengar dan menguatkan saudara. Jemaat terkasih, mari berdiri untuk mengaku iman menurut pengakuan iman rasuli, sekaligus mengukuhkan pengakuan dan janji calon sidi baru dengan hati dan mulut serta sikap sempurna masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan,
mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara Roy Sulistyo. Aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku.
berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan dengan sakramen baptisan kudus, serta berdasarkan pengakuan dan janji saudari dan saudara, maka kami meneguhkan saudari dan saudara sebagai warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat, dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kami mengundang saudari dan saudara untuk ikut mengambil bagian dalam perjamuan kudus dan mengingatkan kembali akan tanggung jawab penuh saudari dan saudara dalam rangka pembangunan tubuh Kristus. Jemaat dipersilakan berdiri. Hidup ini untuk melayani, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti bukan berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Hiduplah menurut pengakuan dan janjimu. Lakukanlah tanggung jawabmu dan terimalah berkat Tuhan. Dan Allah, sumber segala kasih karunia, yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu dengan kuasa Roh Kudus. Jemaat Tuhan, sambutlah saudari dan saudara ini sebagai bagian dari warga gereja Protestan di Indonesia bagian Barat yang telah menjadi satu kesatuan dalam persekutuan untuk pembangunan tubuh Kristus. Jemaat dipersilakan berdiri. Saja Tuhan, jalan damai bagiku. Aku selamat dan sentosa hanya oleh
suci yang lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikuti Kau dan mengabdi padamu.
Jemaat terkasih, mari kita bersatu dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mengimani, ya Allah, tuntunan kuasa Roh Kudus-Mu yang telah membimbing kami dalam pembacaan firman Tuhan dan juga renungan yang telah kami baca bersama-sama di tengah keluarga. Dan ketika kami melihat bagaimana Allah bekerja untuk menyelamatkan seluruh kehidupan umat-Mu yang beragam ini, kami percaya bahwa Engkau tidak hanya mengasihi satu bangsa, tetapi Engkau mengasihi seluruh umat manusia, sehingga Engkau datang sebagai Tuhan dan Juru Selamat, agar semua umat pun mengalami keselamatan. Dan ketika Engkau memakai seorang pribadi, Paulus, dengan semangat, justru ketika ia mengalami banyak kesesahan, bahkan juga berbagai macam penderitaan, ia memiliki kekuatan yang berasal daripada Tuhan. Maka hari ini pun juga kami menyaksikan ada 2 warga gereja yang telah Engkau terima menjadi bagian dari ahli waris dari kerajaan Allah, dimeteraikan dengan kuasa Roh Kudus, dan mereka menjadi bagian dari kerajaan surga. Inilah iman kami, Tuhan. Inilah pengakuan kami. Inilah pengharapan kami bahwa Bapak Roy Sulistyo dan juga Ibu Ersa menjadi ahli waris dari kerajaan Allah, karena mereka telah dimeteraikan, mereka menjadi milik Allah. Sehingga sama seperti Paulus, mereka pun akan tetap berkobar-kobar semangat mereka dalam memberitakan kabar baik melalui sikap hidup, tingkah laku, perbuatan mereka di tengah-tengah penderitaan. Di saat mereka memikul salib, mereka akan tetap percaya bahwa Tuhan bersama dengan mereka dan seluruh umat-Mu di tengah-tengah tubuh Kristus yang Tuhan satukan dalam jemaat GPB Bukit Sentul Bogor akan bersama-sama saling menopang. Terima kasih ya Allah, Engkau adalah Allah kami yang selalu rindu agar setiap jiwa diselamatkan. Dan kami percaya Bapak Roy Sulistyo dan juga Ibu Ersa tidak akan pernah berhenti belajar akan firman Tuhan. Mereka akan menjadi keluarga yang mengajak, yang mengasuh dan membimbing agar di tengah-tengah rumah tangga pun mereka akan belajar firman Tuhan. Mereka akan membaca dengan rajin Alkitab, mereka akan berdoa bersama dengan tiap keluarga. Mereka tidak pernah berhenti belajar akan kehendak Tuhan, dan firman Tuhan akan terus dinyatakan dalam hidup Bapak Roy Sulistyo dan juga Ibu Ersa Putri Melinia. Bapa di surga, kami mengaminkan bahwa kehidupan kami di dunia ini harus memikul salib sama seperti Paulus, tetapi kami tidak akan tawar hati, sehingga kami pun akan mendapatkan kekuatan yang selalu diberikan daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Dan bersama dengan seluruh jemaat-Mu, seluruh keluarga, kami mau sehati juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau mengasihi Tuhan Republik Indonesia ini. Engkau mengasihi para pemimpin negara kami. Karena itu biarlah Engkau berikan mereka hikmat di tengah kerja keras mereka. Bahkan terlebih ketika kami menghadapi permasalahan global karena virus corona yang juga mengancam kehidupan banyak orang. Sehingga biarlah Tuhan, kami pun akan Tuhan pakai secara khusus bagi keluarga, bagi pribadi dan gereja untuk memutuskan mata rantai dari virus yang saat ini sedang menularkan banyak orang. Bapa di surga, kami berdoa bersama dengan tiap-tiap keluarga, di mana anak-anak mereka, keluarga mereka, saat ini sedang mengalami isolasi. Mereka harus memberikan doa-doa agar anak-anak keluarga mereka yang saat ini terpapar oleh virus diberikan kekuatan, diberikan kemampuan, diberikan pendampingan. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau mendengar doa kami Tuhan, sehingga ketika para orang tua atau setiap keluarga yang sedang mendampingi anak-anak, yang mendampingi pasangan mereka yang terpapar dari virus ini, Tuhan, mereka pun juga akan mendapatkan kesembuhan yang kami percaya akan Tuhan berikan kepada mereka. Bapa di sorga, inilah kami yang berserah untuk mereka yang sedang berjuang bersama-sama tim medis yang ada di rumah sakit, TNI Polri. Mereka sedang memperjuangkan segala sesuatu yang dapat dilakukan yang terbaik, sehingga vaksin dapat dimiliki dan juga setiap orang yang sedang terpapar ini mendapatkan pengharapan untuk sembuh.
Ya Allah kami yang kami percaya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa bersama dengan setiap orang-orang tua kami yang sudah lanjut usia, janda, duda, yatim piatu. Mereka membutuhkan pertolongan dari Allah untuk menghadapi keadaan dalam krisis ekonomi yang yang terdampak dari pandemik ini. Tuhan Yesus, Engkau berikan mereka pemeliharaan-Mu, kasih-Mu, dan senantiasa juga dapat membuat mereka senantiasa mengalami damai dan sukacita di tengah-tengah tekanan-tekanan hidup yang mereka alami. Tuhan Yesus, kami percaya Engkau Allah berpihak kepada mereka yang sudah menjadi janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Kami percaya Tuhan, gereja-Mu pun juga akan Engkau pakai senantiasa untuk menyatakan kerajaan Allah, sehingga damai, sejahtera, sukacita, kebenaran akan hadir di tengah-tengah setiap mereka yang sedang mengalami penderitaan. Kami berdoa secara khusus bagi jemaat-Mu di GPIB Bukit Sentul Bogor. Kami percaya ketika Tuhan menghadirkan gereja ini, maka Tuhan sendiri yang akan menjadi kepala, Tuhan sendiri yang akan membimbing, dan Tuhan sendirilah yang akan menguasai kehidupan para presbiter. Tuhan sendiri yang akan menguasai kehidupan unit misioner, bahkan panitia-panitia BPPJ, bahkan seluruh jemaat-Mu, sehingga kami akan dikuasai oleh kasih Kristus, damai sejahtera Kristus menguasai kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk tiap-tiap keluarga di sektor 1 hingga sektor 3, keluarga Siba Makaleo, keluarga Korputi Pesik, keluarga J.A. Rizoli, dan keluarga Siburian Pangaribuan, keluarga Lalopua Lewerisa, dan keluarga Berpatile Kasapia. Ke dalam tangan-Mu Tuhan kami memohon belas kasihan-Mu, pertolongan-Mu nyata dalam kehidupan keluarga-keluarga kekasih kami ini, sehingga di tengah pergumulan, di tengah tantangan, di tengah-tengah setiap hal yang mereka sedang perjuangkan, hanya damai sejahtera Tuhan yang hadir dalam hidup mereka. Tuhan Yesus, Engkau memberkati tiap keluarga yang kami doakan ini. Kami bersyukur bersama jemaat yang berulang tahun kelahiran tanggal 9 hingga 15, bersama dengan Bapak Robert Kalumata, Ibu Fanda Estalakua, Saudari Astrid Manangsang, Saudara Yosua L. Nugroho. Terpujilah Allah yang akan memberikan mereka kesehatan dan panjang umur, dan berkat-Mu menyertai hidup mereka. Kami bersyukur bersama warga jemaat yang berulang tahun perkawinan, Bapak Tommy Mangaratua Parlagutan Butar-Butar, dan Ibu Susana Milagro Lopez Cabria, bersama Bapak Novi Soplanit dan Ibu Dorina Soplanit Wati Manila. Tuhan berkati agar keluarga ini terus menjadi teladan di tengah-tengah pergumulan dan juga kesusahan hidup. Mereka akan tetap percaya bahwa Tuhan selalu bersama dengan mereka. Kami menyerahkan warga jemaat yang sedang sakit dalam pemulihan dan orang-orang tua kami, Ibu Diksi Sianenia, Oma Konstan Korputi Item, Oma Helena Patiwail, Oma Pangke, Ibu Telma Laluyan Palanding, dan juga Bapak Yohanes Ermas Betela. Tuhan, di masa tua mereka membutuhkan kedamaian dan ketenangan. Bahkan sungguh mereka merindukan agar anak-anak, menantu, dan cucu mereka pun selalu mengingat mereka. Buatlah Tuhan agar keluarga mereka selalu juga saling menopang dan saling memperhatikan di tengah-tengah lanjut usia dari oma opa kekasih kami ini. Ya Allah kami yang hidup, kami bersyukur bersama dengan keluarga Bapak Roy Sulistyo. Tuhan memanggil, Tuhan menetapkan, dan Tuhan juga akan mengutus di tengah-tengah kehidupan Bapak Roy Sulistyo sebagai suami, sebagai ayah. Engkau memberkati, tanggung jawab, memberikan kesehatan dan panjang umur, serta memberkati ibu dan juga kedua anak terkasih. Kasih setia Tuhan akan memberkati keluarga Bapak Roy Sulistyo. Kami bersyukur bersama dengan Ibu Ersa, Putri Melinia. Engkau memberkati suami, memberkati anak terkasih, dan memberkati seluruh keluarga besar, sehingga tantangan hidup, pergumulan hidup apapun Tuhan dapat membuat Ersa tetap kuat dan kokoh serta teguh dalam iman percayanya kepada Tuhan Yesus. Dan kami bersyukur juga bersama dengan diaken penatua, kami bersyukur bersama dengan pemandu lagu dan organis serta multimedia dan juga audio. Sistem Tuhan berkati karyawan gereja. Dalam kasih-Mu kami percaya hanya Engkau saja yang kami butuhkan. Hanya Engkau saja ya Allah yang kami perlukan, yang akan menguasai hidup kami, hati dan pikiran kami, sehingga perjalanan pelayanan ini akan berjalan oleh karena Tuhanlah yang hadir menguasai hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah jerih lelah penatua diaken, organis, pemandu lagu, serta tim multimedia dan karyawan gereja serta tim audio akan diberkati oleh Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami, dan juga keyakinan kami bahwa Tuhan mendengar doa kami. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon,
Peliharalah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan, bentuklah hati ini Jadi bejana untuk hormat-Mu. Cemerlang bagai emas murni. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulisanmu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanmu. Tuhan, ku serahkan hidupku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu. Menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Menyenangkan Tuhan. Jaga kesehatan kita. Pakai masker, cuci tangan selalu, jaga jarak, dan hindari berkumpul banyak orang. Tuhan memberkati. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 8 ayat 12 menyatakan, sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima.
kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Saat ini kita dipanggil untuk mengaturkan syukur kita kepada Tuhan atas segala yang Ia telah berikan kepada kita. Masing-masing kita mendapat karunia dan berkat yang berbeda-beda. Kiranya apa yang kita persembahkan kepada Tuhan, baik materi maupun hidup, sesuai dengan berkat dan talenta yang Ia anugerahkan kepada kita. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Aku bersyukur Allah sumber hidupku, Dia memberi rahmat-Nya kepadaku. Puji dan syukur menaikkan kepadanya yang maha kudus, di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Bersyukur Allah sumber hidupku, senang panganku dipenuhi olehnya. Puji dan syukur ku naikkan kepadanya yang maha kudus, di surga terpujilah Dia sumber hidupku. Baginya syukur dan pujian selamanya. Silakan berdiri untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan dalam doa. Ya Allah Bapa, sumber rahmat dan berkat, kami bersyukur karena karya agungmu yang menyelamatkan kami di dalam Yesus Kristus. Dia setia pada janjinya untuk memenuhi kami dengan kuasa dan Roh Kudus, sehingga kami mampu bekerja di dalam dunia dan memperoleh berbagai berkat dan rezeki. Terimalah ya Tuhan, dan pakailah hidup kerja dan penghasilan untuk mendukung dan berbaik Dan mereka yang membutuhkannya. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Warta baca pada hari Minggu ini. Ibu bapak dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Warta Jemaat adalah bagian dari amanat pengutusan. Warta Jemaat secara lengkap dapat diunduh di website GPIB Bukit Sentul www.gpibbukitsentul.org sebagai informasi dan panduan kegiatan seluruh warga jemaat. Berikut beberapa warta yang menjadi perhatian khusus.
Informasi kegiatan pelayanan dan pelaporan keuangan dapat dibaca secara lengkap di dalam Warta Jemaat. Jika terdapat informasi yang kurang jelas atau keliru, dapat disampaikan atau ditanyakan kepada pelaksana harian Majelis Jemaat GPIB Bukit Sentul Bogor. Jemaat selamat berkarya di minggu yang baru, tetap menjaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat terkasih, mari berdiri. Pulanglah dalam damai sejahtera. Jangan takut dan gentar, sebab Roh Kudus yang akan memperlengkapi untuk berani melayani dan bersaksi. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Dunia ku tolak, ku ikut salib. Tetap teguh, tetap teguh. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Walau sendiri, tetap ku ikut. Tetap teguh, tetap teguh. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Oh